Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari para LLC ingin presentasikan tentang tugas besar matematika optimasi yang berjudul penentuan nilai optimasi penjualan jajaran DOD UD versi Jaya dengan menggunakan metode Lagrange multiplier. Kelompok kami memiliki dua anggota, yakni yang pertama terdapat Ferdiansyah Bagusasari dengan PM 22104 dan yang kedua saya sendiri Amos Nasari dengan PM 22134. Pendahuluan. Dalam sebuah perusahaan, hal yang ingin dicapai adalah mendapatkan keuntungan yang maksimum. Dalam memaksimalkan keuntungan dapat diselesaikan dengan menggunakan optimasi matematika. Unsur terpenting pada suatu masalah optimasi adalah fungsi tujuan yang bergantung pada jumlah peubah masukan. Peubah-peubah ini dapat saling bergantung atau tidak melalui satu atau lebih kendala. Untuk menentukan nilai optimum, salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode Lagrange multiplier. Metode ini dapat menyelesaikan permasalahan optimasi dengan kendala persamaan. UD Jaya merupakan usaha yang bergerak dalam bidang penjualan jajanan onde-onde yang tempatnya berada di daerah Krian, Sidoarjo. Sebagai penerus usaha orang tuanya, Ferdi sangat berkompeten dalam mengoptimalisasi penjualan produk untuk mencapai laba maksimum. Dengan melihat hal tersebut, Ferdi mencoba untuk menerapkan pengoptimasian produksi menggunakan metode Lagrange multiplier untuk menentukan nilai optimum yang dapat dihasilkan oleh penjualan jajanan onde-onde UD Verjaya tersebut agar mencapai laba yang maksimal. Selanjutnya terdapat tujuan dari rumusan masalah. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana metode Lagrange multiplier digunakan untuk menentukan nilai optimum UD Jaya dalam penjualan jajanan onde-onde. Setelah itu terdapat tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah menerapkan metode Lagrange multiplier terhadap penentuan nilai optimum UD Jaya dalam penjualan jajanan onde-onde. Selanjutnya adalah kajian teori yang mendasari penelitian kali ini. Nah, yang pertama adalah produksi. Produksi adalah suatu cara, metode, ataupun teknik menambah kegunaan suatu barang dan jasa dengan menggunakan faktor produksi yang ada pada perusahaan. Oleh karena itu, produksi merupakan serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Produksi merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, baik berbentuk barang maupun jasa, dalam suatu periode tertentu yang selanjutnya dihitung sebagai nilai tambah bagi perusahaan. Bentuk hasil produksi dengan kategori barang dan jasa sangat bergantung pada kategori aktivitas bisnis yang dimiliki perusahaan yang bersangkutan. Next. Selanjutnya adalah keuntungan produksi. Keuntungan merupakan motivasi pelaku produksi dalam berkegiatan ekonomi. Dalam menjalankan sebuah usaha, keuntungan selalu menduduki peranan penting dan mendapat perhatian khusus dari pelaku usaha. Setiap perusahaan bertujuan untuk mencari keuntungan yang maksimal dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Namun kenyataannya, perusahaan mengalami banyak hambatan dalam capaian tujuan. Persoalan umum yang dihadapi oleh perusahaan adalah bagaimana mengkombinasikan faktor-faktor produksi atau sumber daya yang dimiliki secara bersama dengan tepat agar diperoleh keuntungan maksimal dengan biaya yang minimal. Oleh karena itu, penting seorang pengusaha dapat menganalisis metode yang tepat untuk semaksimal mungkin dapat memaksimumkan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan produk. Next. Optimasi. Optimasi merupakan pencapaian suatu keadaan yang terbaik, yaitu pencapaian suatu solusi masalah yang diarahkan pada batas maksimum dan minimum. Tujuan akhir dari semua aktivitas tersebut adalah meminimumkan usaha atau memaksimumkan manfaat yang diinginkan. Permasalahan optimasi dapat dibagi menjadi dua kondisi, yaitu yang pertama adalah optimasi tanpa kendala dan yang kedua adalah optimasi dengan kendala.
Optimasi tanpa kendala adalah masalah optimasi yang tidak melibatkan sembarang kendala, dinamakan optimasi tanpa kendala, dan dinyatakan sebagai maksimum atau minimum. Yang kedua adalah optimasi dengan kendala, yakni sebuah masalah optimasi yang melibatkan sembarang kendala, dinamakan optimasi tanpa kendala, dan dinyatakan sebagai fungsi maksimum atau minimum. Nah, fungsinya adalah seperti pada gambar di bawah ini, di mana X adalah sebuah vektor berdimensi n yang dinamakan vektor desain atau variabel keputusan. Fx disebut fungsi objektif, Gx dan Lx dikenal sebagai kendala kesamaan dan kendala kesamaan. Next. Selanjutnya adalah metode Lagrange. Metode Lagrange adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi titik stasioner dari masalah optimasi dengan kendala persamaan. Andaikan akan dicari nilai ekstrim relatif fungsi dari X dengan n variabel dan m kendala kesamaan seperti berikut, yakni meminimumkan fx dengan x, x1, x2 hingga xn dengan kendala yakni gx sama dengan 0, j, 1, 2 hingga m. Ada suatu ketentuan bahwa m lebih kecil sama dengan n. Hal ini dikarenakan jika m lebih besar dari n, maka persamaan tersebut tidak bisa diselesaikan. Fungsi Lagrange L untuk kasus ini didefinisikan dengan memperkenalkan pengali Lagrange lambda untuk setiap kendala Gx sebagai fungsi pada gambar, memperlakukan L sebagai fungsi n ditambah m variabel x1, x2 hingga xn, lambda 1, lambda 2 hingga lambda m, maka syarat perlu untuk ekstrimum dari L yang juga merupakan solusi masalah asal diberikan oleh seperti pada rumus di bawah ini. Nah, persamaan di atas melibatkan m plus m, persamaan dalam n plus m, variabel tak diketahui xi, dan penyelesaian dari persamaan di atas adalah x, yakni x1, x2 hingga xt, dan lambda 1, lambda 2 hingga lambda t. Next. Istilah-istilah Lagrange. Menurut Soemartojo, Lagrange multiplier memiliki istilah-istilah antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah pengali Lagrange. Pengali Lagrange merupakan dimensi sensitivitas dari L terhadap pergantian dari hambatan. 2. Fungsi tujuan. Fungsi tujuan mempresentasikan tujuan yang mau dicapai dalam permasalahan optimalisasi. Ketiga adalah fungsi kendala. Fungsi kendala mempresentasikan keadaan atau faktor-faktor yang menghalangi supaya tercapainya keadaan optimasi. 4 adalah fungsi bantu. Fungsi bantu adalah fungsi yang mendukung tercapainya optimasi dalam kondisi optimum. Yang kelima adalah syarat perlu. Ketentuan butuh ialah terdapat harga optimum atau minimum dengan memastikan derivatif parsial G terhadap seluruh variabel bebas yang terdapat serta guna mencari titik ekstrim. Yang keenam adalah syarat cukup. Syarat cukup digunakan untuk menentukan ekstrim relatif. Selanjutnya adalah titik ekstrim. Titik ekstrim dalam Lagrange multiplier didapatkan dari syarat perlu. Dan yang terakhir adalah ekstrim relatif. Ekstrim relatif ini dalam Lagrange multiplier didapatkan dari syarat cukup. Next. Selanjutnya terdapat metode penelitian. Yang pertama terdapat kerangka penelitian. Kerangka penelitian adalah suatu rencana atau struktur yang digunakan untuk menata dan mengarahkan jalannya penelitian. Berikut merupakan bentuk kerangka dalam penelitian. Yang pertama, terdapat pendahuluan. Setelah itu dilanjutkan dengan pengambilan data. Yang ketiga, terdapat analisis data dan perhitungan. Keempat, terdapat kesimpulan dan saran. Dan terakhir, terdapat presentasi hasil. Tahapan penelitian. Tahapan penelitian merupakan penjelasan dari tahapan-tahapan yang diperlukan dalam melakukan penelitian. Berikut merupakan penjelasan dalam kerangka penelitian, yakni sebagai berikut. Yang pertama terdapat pendahuluan. Pendahuluan merupakan tahapan awal dari penelitian yang menjelaskan tentang pengertian metode Lagrange multiplier yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan produksi. Yang kedua terdapat pengambilan data. Pengambilan data merupakan tahapan yang berisikan pengambilan data produksi yang dibuat sampel untuk melakukan penelitian lebih lanjut, seperti halnya waktu produksi, laba penjualan, dan juga bahan dalam proses produksi tersebut. Yang ketiga terdapat analisis data dan perhitungan, yakni tahapan analisis data dan perhitungan merupakan
tahapan analisis terhadap data yang kita peroleh, dan juga menerapkan perhitungan metode Lagrange multiplier dalam menyelesaikan masalah optimasi produksi. Yang keempat, terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran merupakan tahapan yang berisikan perihal kesimpulan dan saran yang dapat diambil dalam penelitian tersebut, yang bertujuan untuk memperbaiki atau mengevaluasi penelitian tersebut agar menjadi lebih baik. Dan yang terakhir terdapat presentasi hasil. Presentasi hasil merupakan tahapan akhir dari metode penelitian, yang merupakan tahapan presentasi terhadap penelitian yang sudah dilakukan. Selanjutnya terdapat hasil dan pembahasan. Dari data UD Verdijaya, yang merupakan usaha dagang yang bergerak dalam pembuatan jajanan onde-onde yang berlokasi di daerah Krian, Sidoarjo. Data tersebut berupa data penjualan pada bulan Mei 2023, yakni sebanyak 2.400 pak dengan total biaya penjualan sebesar 60 juta rupiah. Kemudian data lainnya ditampilkan dalam tabel berikut. Terdapat 4 menu onde-onde. Yang pertama terdapat onde-onde besar dengan harga jual 24.000, onde-onde kecil dengan harga jual 20.000, onde-onde besar isi kelapa dengan harga jual 25.000, dan juga onde-onde kecil isi kelapa dengan harga jual 24.000. Dengan total keseluruhan, yakni dengan total keseluruhan harga jual sebesar 96.000. Total penjualan pada bulan Mei 2023, yakni sebesar 2.400 pak dengan biaya total pendapatan atau penjualan sebesar 60 juta rupiah. Permisalan, X1 merupakan onde-onde besar, X2 merupakan onde-onde kecil, Y1 merupakan onde-onde besar isi kelapa, Y2 merupakan onde-onde kecil isi kelapa. Persyaratan yang harus dipenuhi, F, X, F, buka kurung, X, Y, tutup kurung, atau fungsi tujuan. Dengan persamaan X1 plus X2 plus Y1 plus Y2. Yang kedua, persyaratannya harus dipenuhi, G, buka kurung, XY, tutup kurung, yakni fungsi kendala. Dengan persamaan X1 plus X2 plus Y1 plus Y2 min 60 juta. Berikutnya terdapat fungsi penolong. Dengan F, buka kurung X1, X2, Y1, Y2 lambda sama dengan F dikali XY atau fungsi tujuan ditambah lambda dikali G kali XY atau fungsi kendala. Selanjutnya, F buka kurung X1, X2, Y1, Y2 lambda sama dengan X1 plus X2 plus Y1 plus Y2 plus lambda dikali X1 plus X2 plus Y1 plus Y2 min 60 juta. Setelah fungsi penolong terdapat syarat perlu, yakni F X1 X2 Y1 Y2 lambda sama dengan X1 plus X2 plus Y1 plus Y2 plus lambda dikali X1 plus X2 plus Y1 plus Y2 min 60 juta. Nah, langkah selanjutnya ialah menentukan turunan parsial dengan yang sudah dihitung pada gambar tersebut. Dengan turunan parsial X1 ialah 0 dengan persamaan X2 plus Y1 plus Y2 plus lambda. Turunan parsial X2 dengan persamaan X1 plus Y1 plus Y2 plus lambda. Turunan parsial Y1 dengan persamaan X1 plus X2 plus Y2 plus lambda. Dan turunan parsial Y2 dengan persamaan X1 plus X2 plus Y1 plus lambda. Dan juga yang terakhir terdapat turunan parsial dari lambda dengan persamaan X1 plus X2 plus Y1 plus Y2 min 60 juta. Nah, langkah selanjutnya setelah menentukan turunan parsial, yakni menentukan substitusi, persamaan substitusi. Seperti yang dilihat dalam gambar, yang pertama terdapat substitusi X1 dengan membagi antara total biaya pendapatan dengan jumlah persamaan substitusi lain. Semisal persamaan substitusi 1, X1 sama dengan 60 juta dibagi X2 plus Y1 plus Y2 sama dengan 60 juta per 72.000 dan dapatkan hasil 833,333 dan X2 didapatkan hasil 769,230769. Y1 didapatkan hasil
882, 352, 941. Y2 didapatkan hasil 833,3333. Langkah selanjutnya ialah menentukan rata-rata hasil dengan menjumlahkan eh, semua hasil substitusi dan juga dibagi dengan N atau dibagi dengan jumlah substitusi, yakni 833,333 plus 769,230,769 plus 882,352941 plus 823,333,333 dibagi 4 sama dengan 829,5, 62595 atau bisa dibulatkan menjadi 830. Nah, selanjutnya adalah perhitungan dari nilai optimum dari penjualan dari masing-masing produk. Untuk perhitungan pertama yakni dengan rumus jumlah total dibagi N dengan 2.400 pak dibagi jumlah dari jenis produknya ada 4 menghasilkan 600. Nah, pada tabel di bawah ini terlihat bahwa untuk onde-onde besar sejumlah 833, onde-onde kecil sejumlah 769, onde-onde besar isi kelapa dengan jumlah 882, dan onde-onde kecil isi kelapa dengan jumlah 833 ini didapatkan dari hasil perhitungan substitusi sebelumnya. Nah, untuk di kolom sebelahnya yakni 830 ini didapatkan dari hasil perhitungan rata-rata yang dibulatkan yang sebelumnya berjumlah 829,5625 dibulatkan menjadi 830. Nah, untuk 600 ini adalah hasil perhitungan jumlah total dibagi N. Nah, berdasarkan data ini, maka rumus untuk menghitungnya adalah hasil substitusi dibagi rata-rata hasil substitusi dikali 600 dan menghasilkan nilai optimum dari masing-masing produk untuk onde-onde besar berjumlah 603, onde-onde kecil berjumlah 556, onde-onde besar isi kelapa berjumlah 638, dan yang terakhir adalah onde-onde kecil isi kelapa berjumlah 603, dan totalnya adalah 2.400. Next. Analisis data. Analisis dari perhitungan dengan menggunakan metode Lagrange multiplier tersebut adalah pada periode Mei 2023. UD Verdijaya mencatat total biaya penjualannya sebesar 60 juta dengan 2.400 pack onde-onde yang laku diperjualkan. Dalam perhitungan metode Lagrange ditemukan untuk mencapai nilai optimum tersebut diperlukan penjualan onde-onde besar dengan sebanyak 603 pack, onde-onde kecil sebanyak 556 pack, onde-onde besar isi kelapa sebanyak 638 pack, dan onde-onde kecil isi kelapa sebanyak 603 pack. Next. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian. Kesimpulan. Pengaplikasian metode Lagrange multiplier dalam penentuan nilai optimasi penjualan onde-onde UD Verdijaya. Berdasarkan perhitungan, diperoleh kesimpulan bahwa untuk mencapai nilai optimum dengan jumlah produksi 2.400 pack dengan 4 menu yakni onde-onde besar, onde-onde kecil, onde-onde besar isi kelapa, dan onde-onde kecil isi kelapa, dan dengan total biaya penjualan sebesar 60 juta, diperlukan penjualan onde-onde besar dengan sebanyak 603 pack, onde-onde kecil sebanyak 556 pack, onde-onde besar isi kelapa sebanyak 638 pack, dan yang terakhir adalah onde-onde kecil isi kelapa sebanyak 603 pack. Saran dari penelitian ini adalah yakni produsen UD Verdijaya harus melakukan evaluasi ulang terhadap strategi produksi dan total penjualan yang diperoleh, serta dapat meninjau kembali kondisi pasar, persaingan, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi produksi dan total biaya penjualan perusahaan, dan juga menyesuaikan strategi produksi secara berkala untuk tetap kompetitif dan mengoptimalkan total biaya penjualan setiap bulannya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.